rabbil alamin wa bihi nasta'in ala al-mursalin wassalamu ala habibir amin imamil mursalin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Yang saya hormati Mr. Wael Ahmed selaku CEO Global Countries sudah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Rahmat Syam Karya Putra selaku Direktur Jannah Firdaus. Yang saya hormati juga Ustazah Dr. Fadila Ulfa yang insya Allah akan memberikan materi pada malam hari ini. Dan yang saya banggakan dan saya sayangi Bapak Ibu calon tamunya Allah, calon haji mabrur, insya Allah semuanya dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan acara manasik online. Insya Allah dalam waktu singkat, ya beberapa minggu ini ke depan, kita akan selalu mengadakan manasik setiap Jumat Sabtu. Mungkin sudah ada yang menerima undangannya juga. Insya Allah nanti setiap pertemuan kita akan berbeda. Insya Allah besok juga ada bagian kesehatan. Tapi hari ini kita sudah tahu Bapak Ibu temanya malam ini. Jadi tamu memantaskan diri menjadi menuju Baitullah. Ya. Menuju Baitullah. Insya Allah nanti Ustazah Fadila akan memberikan materinya kepada Bapak Ibu semua supaya kita betul-betul siap untuk menjadi tamunya Allah. Karena perjalanan ibadah haji itu tidak mudah. Jadi banyak yang memang harus disiapkan. Baik, saya izin menyampaikan rundown malam hari ini. Yang pertama pembukaan, nanti kita akan sama-sama membacakan suratul Fatihah untuk membuka manasik malam ini, dan insya Allah akan ada sambutan dari manajemen Jannah Firdaus, dari Haji Rahmat Syam Karya Putra dan juga dari Mr. Wael Ahmed. Baru setelah itu akan lanjut ke materi, yaitu persiapan hati menuju Baitullah. Untuk mempersingkat waktu, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara malam ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang menjadi hajat rencana kita Allah berikan kemudahan dalam prosesnya semuanya. Amin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembukaan sudah kita buka bersama-sama. Berikutnya insya Allah akan ada sambutan dari manajemen Jannah Firdaus kepada Bapak Haji Rahmat Syam Karya Putra. Beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Haji Ang. Suaranya jelas Haji Ang? Jelas Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini kita bisa silaturahmi dalam acara tentunya persiapan dan upaya Bapak Ibu sekalian untuk menuju ke Baitullah untuk berhaji. Salawat dan salam teriring ke junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syam Karya Putra. Saya direktur daripada Jannah Firdaus Tour dan Travel. Dan alhamdulillah senang sekali dengan seluruh daripada Duyufur Rahman, Duyufur Rasulullah, yang insya Allah kita akan berangkat haji di 1446 Hijriah. Tentunya juga salam hormat kepada Mr. Wael Ahmad sebagai CEO daripada Jannah Firdaus. Kemudian ada Dr. Fadila sebagai narasumber untuk mengisi acara malam ini.
Bapak Ibu sekalian, tentunya kami dari manajemen Jannah Firdaus Tour dan Travel mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memilih Jannah Firdaus Tour dan Travel sebagai sarana keberangkatan ibadah hajinya tahun ini, haji furoda kita di tahun ini. Alhamdulillah prosesnya sudah kita jalankan, tapi memang sampai saat ini kita tahu memang belum ada visa yang keluar untuk haji furoda. Sekarang ini Kerajaan Arab Saudi masih memproses visa untuk haji reguler, kemudian di haji khusus. Baru ini yang diproses oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita tahu bahwa Jannah Firdaus Tour dan Travel tentunya sudah memberangkatkan haji furoda mulai dari dibukanya pandemi ya 2022 atau 1443 Masehi. Kemudian dilanjutkan 1444 Masehi, 1444 Hijriah, kemudian di 1445 Hijriah, dan insya Allah tahun ini di 1446 Hijriah. Seluruh proses ini memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian, ya. Setiap tahun banyak sekali perubahan-perubahan yang kita alamin dari Kerajaan Arab Saudi. Kita tahu sendiri, umroh sendiri banyak aturan-aturan yang berubah, juga di haji. Tentunya haji ini apalagi tiap keberangkatan itu berbeda aturan dari Kerajaan Arab Saudi. Nah, tapi itu semua kami percaya bahwa itu akan kami siapkan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, hanya fokus untuk kita siapkan untuk ibadahnya, hanya fokus kita siapkan untuk kesiapan daripada hati kita menuju ke Baitullah. Nah, inilah yang kita mau bahas, kita kuatkan hati kita, niat kita tentunya untuk bisa mencapai haji mabrur. Tentunya harapan kita di mana juga akan kita isi dengan kajian-kajian yang selama ini tentunya dalam prosesnya ini untuk mempersiapkan diri kita lebih matang lagi, lebih siap lagi. Karena kita tahu sendiri, haji itu hanya waktu butuhnya itu cuma 7 hari. Artinya di mana itulah kesiapan, di mana 7 hari ini harus kita lebih fokus. Di mana hari Arafah, itulah hari rukun yang kita harus ada di Padang Arafah, kemudian dilanjutkan dengan wajib dan rukunnya. Jadi sekali lagi, persiapan inilah yang kita minta dari semua nanti narasumber untuk bisa membekalin Bapak Ibu sekalian, tamu-tamu Allah, duyur Rahman, duyur Rasulullah, untuk bisa lebih memahami daripada konsep berhaji. Alhamdulillah, grup kita insya Allah ada 2 grup yang kita sudah siapkan, ya. Ada grup yang akan berangkatnya nanti tanggal 26 dan satu lagi tanggal 28. Tapi semua ini mohon doanya juga buat kita semua, ya. Kami ikhtiar, kita bersama semua ikhtiar untuk bisa tetap sesuai schedule daripada keberangkatan, di mana memang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Mr. Wael juga tambahan mengenai teknis daripada proses daripada visa daripada haji furoda. Kurang lebih ini aja mungkin Bapak Ibu sekalian pembukaan dari kami, dari manajemen Jannah Firdaus Tour dan Travel. Harapan kita semua, ya, insya Allah pencapaian haji mabrur, keberangkatan haji tentunya kita siapkan, dan tentunya harapan kita semua untuk bisa lebih matang lagi, lebih siap lagi, mental kita, fisik kita, di mana kita harus siap untuk bisa berhaji di 1446 Hijriah dengan berbagai macam tantangannya, dengan berbagai macam hal-hal yang di luar daripada kondisi normal daripada berhaji. Karena terus terang haji itu setiap tahun ada perubahan-perubahan. Tapi sekali lagi nanti akan kita update terus, kita akan tetap mengawal proses ini sampai kita selesai, sampai kita nanti keberangkatan menuju ke Baitullah. Ini aja mungkin Bapak Ibu sekali lagi kami tentunya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah terdaftar di haji furoda daripada Jannah Firdaus Tour dan Travel. Insya Allah nanti akan ditambahkan oleh Mr. Wael Ahmad. Sekali lagi terima kasih. Ini pembukaan kita dari hari ini dan dilanjutkan esok. Kemudian ada program lagi nanti setiap Jumat dan Sabtu. Mohon Bapak Ibu sekalian meluangkan waktunya. Karena terus terang ini adalah pembekalan buat kita sebelum nanti kita ada manasik, sebelum keberangkatan terakhir, sebelum kita menuju ke Baitullah. Ini aja mungkin Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih ke Haji Aang sebagai MC yang membuka acara ini, tentunya juga Dr. Fadila sebagai pengisi acara hari ini, dan insya Allah besok narasumber lainnya akan mengisi kesiapan daripada jamaah Jannah Firdaus Tour dan Travel. Sekali lagi saya terima kasih, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haji Rahmat Syam Karya Putra untuk sambutan pembukanya. Insya Allah berikutnya akan ada sambutan dari Mr. Wael Ahmad, selaku CEO Global Countries. Kepada beliau kami persilakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semua jemaah kita sehat dan afiat. Jumat Mubarak untuk semuanya. Insyaallah Jumat Barakah. Amin. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nasta'dhihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau bahasa saya Indonesia kurang bagus. Saya insyaallah ya yang penting insyaallah semua sudah tahu niat kita atau yang saya mau jelaskan. Ya, alhamdulillah kita bisa silaturahmi hari ini dalam Zoom meeting manasik Haji Furada 1446 Hijriah sama jamaah Jannah Firdaus. Jazakumullah khair semuanya untuk hadir Zoom meeting hari ini. Insyaallah ini manasik pertama kita. Kita alhamdulillah memilih manasik pertama kita hari ini hari Jumat karena insyaallah akan lebih Jumat barakah untuk kita semua dan juga karena haji tahun ini Haji Akbar. Haji Akbar akan insyaAllah wukuf di hari Jumat juga. InsyaAllah semua jamaah kita bisa berhaji dan berwukuf di tahun ini 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita bersiapkan lebih awal untuk jamaah semua insyaAllah siap untuk berhaji. Karena haji itu panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan proses kita untuk kita bisa bantu semua jamaah haji Jannah Firdaus tahun ini untuk bisa berangkat ke Baitullah. Alhamdulillah kita sudah seperti Pak Rahmat bilang kita sudah proses visa Furada kita dan alhamdulillah dalam proses semuanya walaupun seperti Pak Rahmat bilang juga masih belum keluar apapun visa Furada atau visa Mujamalah tahun ini. Dan insyaallah Jannah Firdaus kalau ada yang keluar kita insyaallah akan yang pertama keluar visa dari visa Mujamalah atau visa haji Furada tahun ini. Tahun ini lebih susah lagi karena tahun bertahun Arab Saudi berbeda aturan atau berbeda prosesnya untuk visa Furada. Karena tahun ini lebih awal lagi, tahun kemarin masih bisa masuk Makkah sampai tanggal 15 Zulqa'dah. Tapi sekarang sudah tidak bisa masuk Makkah lagi, mulai dari 1 Zulqa'dah kemarin. Dan sekarang juga semua yang tidak ada visa haji rasmi, tidak bisa masuk Makkah, tidak bisa masuk Arafah. Apalagi pasti jamaah kita sudah lihat di sosial media, polisi-polisi Arab Saudi, datang ke apartemen, datang ke hotel, datang ke semua yang tidak ada visa haji atau tidak ada tasrih haji tidak boleh ada di Makkah sekarang. Itu yang kita nggak jual. Alhamdulillah kita jual semua visa haji rasmi dan alhamdulillah kita mau semua jamaah Indonesia atau tamu-tamu Allah yang ada di Indonesia bisa berumrah atau berhaji bersama Jannah Firdaus. Karena juga kita mau semua insyaallah semua dapat Jannah Firdaus di dunia ini dan insyaallah dapat Jannah Firdaus di akhirat insyaallah amin semuanya. Itu niat kita dan alhamdulillah kita tahun yang ketiga kita berangkat haji Furada. Alhamdulillah seperti Pak Rahmat bilang kita sudah mulai yang pertama di pandemi kemarin. Alhamdulillah kita yang pertama berangkatin jamaah setelah pandemi dan alhamdulillah tahun bertahun kita berbaiki atau bertambahan pelayanan untuk kita kasih yang terbaik untuk semua jamaah Indonesia. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita tidak ada tunda satu jamaah haji atau umrah. Karena konsep Jannah atau visi misi Jannah daftar langsung berangkat. Alhamdulillah itu yang kita berbeda dengan travel lain dan juga alhamdulillah kita bisa kasih harga terbaik untuk semua jamaah umrah atau haji di Indonesia untuk bisa berangkat bersama kita, bisa ke Baitullah. Nggak susah, alhamdulillah karena kita bermilik semua di Saudi, kita bermilik hotel, bermilik bis, bermilik tim juga, dan insyaallah kita akan kasih yang terbaik untuk jemaah kita semua. Prosesnya tahun ini lebih susah lagi, tapi insyaallah seperti yang saya bilang, kalau insyaallah ada yang keluar, kita akan yang pertama keluar, tapi masih dalam proses dan juga aturan-aturan yang dari Arab Saudi berbeda. Karena sekarang juga paket yang kita harus ambil dari nusuk itu berubah sedikit atau prosesnya berubah sedikit dengan tahun-tahun sebelumnya.
tapi kita alhamdulillah berusaha dan ikhtiar untuk bantu jamaah kita, bantu semua umat muslim yang ada di Indonesia untuk insyaallah bisa berhaji tahun ini, dan kita insyaallah akan lanjut update informasi-informasi ke jamaah kita ke minggu depan atau hari-hari berikutnya. Kita insyaallah update terus, walaupun kita insyaallah mulai hari ini manasik online, tapi insyaallah setiap manasik kita insyaallah akan update prosesnya sampai mana, dan insyaallah kita akan berusaha untuk kasih yang maksimum dan yang terbaik untuk jamaah kita. Insyaallah kita akan mulai hari ini hari Jumat insyaallah, dan insyaallah Sabtu besok, dan setiap minggu insyaallah Jumat dan Sabtu, sampai insyaallah kita ketemu sebelum berangkat. Ada karantina 2 hari di hotel yang dekat bandara, dan insyaallah kita akan berangkat haji tahun ini insyaallah tanggal 26 Mei insyaallah akhir bulan ini. Ini dulu yang kita mau sampaikan untuk jamaah kita. Insyaallah jamaah kita lebih fokus ibadah, lebih fokus di manasik sekarang. Harus kita bersiapkan hati, bersiapkan juga semuanya, karena haji itu bukan mudah. Semua juga harus tahu, walaupun kita mau kasih yang maksimum atau pelayanan yang eksklusif untuk jamaah kita, tapi tetap jamaah juga harus paham haji itu berbeda dengan umrah. Karena itu haji pasti harus kita bersiapkan semuanya, dan juga harus juga kita tahu itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar, kita berusaha, tapi tetap panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk semua yang memilih Jannah Firdaus untuk bisa berangkat bersama kita tahun ini, dan insyaallah Jannah Firdaus akan berkomitmen untuk kasih yang terbaik dan untuk maksimum untuk semua jamaah kita, semua tamu-tamu Allah, untuk insyaallah lebih haji mabrur dan mabrurah. Apalagi seperti yang saya bilang, haji tahun ini akan haji akbar insyaallah. Ini dari saya, insyaallah semua jemaah kita sehat, semua jemaah kita afiat, insyaallah bersiap untuk kita bersama-sama berangkat ke haji tahun ini 1446 Hijriah. Jazakumullah khair semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, terima kasih Mr. Wael Ahmed untuk sedekah. Masya Allah, ini akan menjadi haji akbar ya Bapak Ibu. Ya, supaya tidak terlalu malam, nah, ini Ustazah Fadilah juga sudah ada. Mohon Bapak Ibu bisa menjawab yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Kepada Ustazah Fadilah, foto saya share ya Ustazah. Oke. Jazakallah khairan katsira Ustaz Haji Akang untuk waktu dan tempatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu suara saya terdengar dengan jelas Bapak dan Ibu semuanya? Jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Oke, yang sama-sama kita hormati CEO Global Countries Mr. Wael Ahmed, yang juga sama-sama kita hormati Direktur Jannah Firdaus Bapak Haji Rahmat Sam. Kemudian juga mungkin ada beberapa tim juga yang tidak bisa disebutkan satu demi satu dari Jannah Firdaus ya. Kemudian host kita Bapak Ustadz Haji Aang Abdul Fauzi. Kemudian semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua calon jemaah haji, duyufur rahman, tetamu-tetamu Allah yang sebentar lagi akan melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Mana kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi Masya Allah saya online di Bengkulu, ini sekarang lagi rintik-rintik hujan nih, kita berdoa ya. Semoga line-nya bagus, cantik, walaupun mungkin tidak lama, tetapi mudah-mudahan bisa sampai ke hati apa yang mau disampaikan. Jadi mudah-mudahan insya Allah
ibu-ibu, bapak-bapak semuanya dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang disehatkan Allah jasmani dan rohani. Tentu saja kita mengawali kajian kita atau pembekalan kita dengan sama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah banyak luar biasa, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mau mengira nikmat Allah nggak ada habis-habisnya. Tapi kalau kita tanya di antara nikmat Allah yang paling berharga, yang paling indah, yang kita syukuri pertama kali, biasanya kita sebut nikmat iman. Maka kalau sudah bicara iman, sebenarnya iman itu hati. Maka kalau pembekalan itu kita mulai dari persiapan hati, ya, karena itu yang pas. Karena nikmat yang pertama yang kita syukuri adalah hati. Iman itu pasti arahnya hati, hati yang jatuh cinta. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nggak jatuh cinta nggak akan berada di sini. Ya. Kalau tidak jatuh cinta, nggak ada mungkin travelnya. Ya. Karena ini semua para pencinta. Tentu saja Jannat Firdaus, ya, Mr. Well, Ahmad, dengan Pak Rahmat, dengan semua timnya, semuanya diniatkan semuanya untuk memudahkan para tetamu Allah, calon jemaah hajinya untuk berangkat. Jadi Masya Allah, ini bukan hanya kerja dunia, tetapi Allah beri pahala yang luar biasa karena memudahkan perjalanan haji ke Baitullah. Maka nikmat yang terindah yang kita syukuri pertama kali adalah nikmat hati yang jatuh cinta. Mudah-mudahan senantiasa hati ini mencintai Allah sampai akhir perjalanan kita. Kemudian juga nikmat yang kita syukuri, nikmat yang kedua adalah Islam. Kalau iman itu adalah hati kita, maka Islam itu gerakannya, implementasi cinta. Maka Masya Allah, ibadah haji itu tentu saja menghadirkan cinta karena kita sudah berada di sini, bahkan kita rela melakukan apa saja, ya. Masya Allah, ini semua sedang menunggu, ya, sedang menunggu turunnya visa, dan ini semua tentu saja menunggunya dengan hati yang luar biasa. Ya, saya tahu betul bagaimana itu rasanya, ibu-ibu, bapak-bapak menunggu visa haji, menunggu perjalanan ini. Wah, itu sudah ada getaran-getaran di hatinya, Masya Allah. Kalau umroh saja ditunggu luar biasa, apalagi ini ibadah haji, ibadah yang tadi Mr. Well sudah mengatakan panggilan Allah. Nanti kita cerita sedikit berkenaan dengan panggilan ini, ya. Jadi kita bersyukur Allah bagi kita nikmat iman, hati yang jatuh cinta, sehingga kita bermujahadah untuk sampai ke bumi Mekahnya, di bumi Madinahnya, melaksanakan rukun Islam yang 5. Ya. Kemudian juga kita bersyukur atas nikmat Islam. Mudah-mudahan implementasi cinta ini nanti bisa kita berikan ibadah terindah, yaitu ibadah haji yang mudah-mudahan insya Allah mabrur. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ini Masya Allah Jum'ah barokah, ya. Alhamdulillah Jannat Firdaus, ya, memberikan yang terbaik untuk para calon jemaah haji, ya. Karena terus terang ibadah haji ini ibadah yang luar biasa. Kalau tidak menghadirkan hatinya, nanti takutnya hanya fokus kepada fisik. Maka pertama kali yang kita ingin katakan bahwa tentu saja kalau kita katakan ibadah haji ini punya syiar labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, ya. Jadi slide-nya sudah muncul, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa nanti disimak juga apa yang Ustazah tampilkan ini, ya. Coba kita mulai dari syairnya dulu, dari syiarnya dulu. Labbaik, kami penuhi panggilanmu wahai Allah. Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Kami penuhi panggilanmu wahai Allah. Kami penuhi panggilanmu wahai Allah. Jadi Masya Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dunia ini sepanjang hidup kita hanya punya 3 panggilan. Pertama, panggilan sholat. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Mari sholat, mari menuju kemenangan. Itu panggilan pertama. Panggilan pertama ini nggak ada ceritanya kata mampu. Panggilan yang pertama ini, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita nggak bisa lakukan berdiri, silahkan duduk, ya.
Kalau nggak bisa duduk, silahkan berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, silahkan gerakan matanya. Nggak ada ceritanya tidak mampu. Ya. Jadi semua orang insya Allah bisa melaksanakan atau bisa melakukan panggilan ini. Panggilan yang pertama, panggilan sholat. Maka mudah-mudahan insya Allah panggilan ini sudah kita perhatikan. Ketika datang azan, kita duluan yang datang. Nah, yang panggilan yang kedua adalah panggilan ibadah haji. Kalau kita lihat referensinya, panggilan haji ini ada di dalam surat Al-Hajj ayat 27. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Panggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, panggilan ini bukan untuk Rasulullah. Surat Al-Hajj ayat 27 itu bukan untuk Rasulullah. Tapi itu sebenarnya untuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berapa jarak kita dengan Nabi Ibrahim? Berapa abad lamanya? Dengan Rasulullah aja sudah jauh ya jarak kita ini. Ya, Rasulullah lahir 571 Masehi. Sekarang tanggal berapa? 2025 Masehi. Ya. Jadi Masya Allah. Bagaimana jarak kita dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Maka Masya Allah, ketika itu Nabi Ibrahim berada di padang yang tandus. Tidak ada manusia. Tidak ada tanaman. Tidak ada apa-apa. Beliau hanya ditemani seorang istrinya dan juga anak anandanya. Ketika Allah berfirman, "Ya Ibrahim, adzin fin nas bil hajj." Wahai Ibrahim, panggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Allah Ibrahim melihat kanan dan kiri, depan belakang. Lalu bertanya, siapa yang akan aku panggil wahai Allah? Enggak ada orang. Ketika itu Nabi Ibrahim sendirian berada di padang tandusnya. Ketika Allah berfirman, panggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji, Nabi Ibrahim bertanya, wahai Allah, siapa yang mau saya panggil? Orangnya enggak ada. Masya Allah. Allah berfirman, ya Ibrahim, alaikal azan wa alainal balagh. Wahai Ibrahim, kamu cukup memanggil. Kami akan menyampaikan suaramu ke seluruh penjuru. Masya Allah. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala. Panggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka akan mendatangimu dengan jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin. Dan mereka juga akan mendatangi panggilan engkau dengan naik unta yang kelelahan, yang mereka datang dari penjuru yang jauh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, siapa yang tidak mendengar panggilan haji? Orang kampung dengar gak? Orang desa? Orang dari pelosok-pelosok negeri? Siapa yang gak mendengar panggilan ibadah haji? Jadi Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atas sebuah gunung, lalu mengatakan, ya ayyuhan nas hajju baitullah. Wahai manusia, pergilah haji ke Baitullah. Suara ini Allah sampaikan. Nabi Allah Ibrahim sudah lama meninggalkan kita, maka diteruskan oleh baginda Rasulullah SAW, bahkan dituliskan secara cantik ayatnya dalam surat Al-Hajj ayat 27. Jadi Masya Allah, alangkah cantiknya kita sudah mendapat satu panggilan sholat. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Masya Allah, sebentar lagi akan memenuhi panggilan yang kedua. Panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Panggilan yang ketiga apa? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, apa panggilan yang ketiga? Panggilan kematian. Apa yang dipanggil? Semogalah kita mendapat panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali ke Tuhan dengan rasa ridha dan diridhai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Masuk ke dalam hamba-hambaku, masuklah ke surgaku. Masya Allah, target kita adalah dipanggil Allah untuk menuju surganya. Ini udah cantik, namanya Jannat Firdaus. Mudah-mudahan di surga, di dunia dapat Jannat Firdaus, karena bumi Mekah, bumi Madinah adalah surganya dunia. Ya, jadi di dunia ini ada surga, yang nggak bisa memasuki surga dunia, jangan harap bisa masuk surga akhirat. Maka surga dunia adalah bumi Mekahnya, surga dunia adalah bumi Madinahnya. Jadi Masya Allah,
kita akan sampai kepada surganya Allah melalui ibadah haji. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' illal jannah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu persiapkan. Kalau mendapatkan haji mabrur, maka kita akan mendapatkan surga Allah. Jadi berarti di kening bapak-bapak nanti ada tulisan ahli surga. Yang anehnya bagaimana mungkin nanti sudah dilabeli ahli surga, tapi nanti kembali ke tanah air melakukan perlakuan ahli neraka. Maka nanti hati-hati. Maka target kita mabrur itu adalah kita akan melanjutkan ibadah-ibadah ini. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju Allah ini bukan hanya di bumi Mekahnya, bukan hanya di bumi Madinahnya. Kita akan melanjutkannya di rumah kita masing-masing, di negeri kita. Kita akan tetap jatuh cinta walaupun kita tidak berada di kota Mekah. Kita akan tetap jatuh cinta meskipun kita di kamar kita. Ini yang kita inginkan. Ya, makanya mudah-mudahan insya Allah apa-apa nanti yang disampaikan berkaitan dengan persiapan hati ini bisa memudahkan kita untuk melangkah menuju haji yang mabrur, yang mana pahalanya adalah surganya Allah. Jadi berarti ada 3 panggilan. Mudah-mudahan insya Allah sebelum menuju pada panggilan terakhir, kita sudah melaksanakan panggilan kedua. Kenapa harus mempersiapkan hati? Nah, tentu saja bukan hanya hati yang dipersiapkan, ya, fisik juga dipersiapkan. Nanti insya Allah setelahnya pembicara yang berikutnya yang akan menyampaikan. Tapi Ustazah hanya fokuskan kepada hati. Lihat di sini, ibadah haji perjalanan menuju Allah. Anggap saja bapak-bapak, ibu-ibu ke depan ini akan melakukan satu perjalanan. Jauh perjalanannya. Maka perjalanan itu tentu saja tidak akan sama kan dengan perjalanan-perjalanan yang bapak-bapak, ibu-ibu lakukan di selain ini. Kita ada yang mungkin berjalan ke Amerika, ada yang mungkin berjalan ke Eropa, ke Timur Tengah, mungkin. Tapi tentu saja tidak sama. Kebanyakan perjalanan kita itu hanya targetnya dunia. Jarang sekali melakukan perjalanan meneteskan air mata karena jatuh cinta. Kita kadang hanya menikmati keindahan alamnya. Tapi apa pernah kita meneteskan air mata melihat ciptaan Allah yang luar biasa? Maka Masya Allah, ibadah haji ini adalah satu perjalanan. Tapi bukan hanya perjalanan fisik, tapi perjalanan ruh, perjalanan hati. Dan Masya Allah ada salah satu ungkapan ulama yang Ustazah tuliskan di sini. Inna lillahi masafatun, la tuqta'u bil aqdam, wa innama tuqta'u bil qulub. Sesungguhnya Allah memiliki jarak. Yang jarak itu nggak bisa ditempuh dengan kaki telanjang, tapi hanya bisa ditempuh oleh hati. Perjalanan Allah memiliki jarak yang tidak bisa ditempuh oleh kaki, tetapi boleh dilewati oleh hati. Maka Masya Allah, selalu kita akan katakan untuk sampai ke Allah, Allah nggak bisa dilihat oleh mata. Mata mana yang bisa memandang Allah? Bahkan ada nabinya meminta melihat Allah pingsan. Nggak bisa. La tudrikul absar wa huwa yadrikul absar. Mata tidak bisa memandang Allah. Tetapi hati yang jatuh cinta bisa merasakan kehadiran Allah. Hati yang jatuh cinta bisa merasakan perjumpaan dengan Allah. Masya Allah. Kalau kita anggaplah ibadah haji ini adalah pelengkap agama kita, yaitu rukun Islam yang 5, maka Masya Allah kita ingin sepanjang hidup kita ini kita menjumpai Allah dengan hati yang jatuh cinta. Maka Masya Allah ini juga yang kita ingin persiapkan, bahwa akan berbeda rasanya orang yang melaksanakan ibadah tanpa hati yang membersamai. Ibu-ibu, bapak-bapak akan melihat sendiri bagaimana persiapan hati ini penting sekali. Ada orang yang di sana asik mengeluh saja. Yang dia lihat cuma fasilitas hotelnya, fasilitas makannya. Masya Allah, lisannya sedikit sekali bersyukur. Karena hati nggak disiapkan lebih awal. Tentu saja manusia berikhtiar ingin memberikan yang terbaik. Ya, Jannat Firdaus akan memberikan yang terbaik. Tapi kita nggak tahu. Di sana Allah ingin memberi kita cobaan. Maka tentu saja hanya orang yang jatuh cinta yang bisa mencipta keajaiban. Hanya hati yang jatuh cinta yang bisa menerima semuanya dengan rasa syukur yang luar biasa.
Maka sangat disayangkan sekali kalau ibadah yang luar biasa ini tidak dibarengi dengan hati yang bercahaya, hati yang jatuh cinta. Maka tadi sudah kita katakan untuk mencapai Allah harus dengan hati. Karena hanya hati yang bisa menghadirkan Allah. Maka nanti kita akan masuk dalam surat Al-Kahfi ayat akhir sekali. Nah, biasa hari Jumat juga kita baca surah Al-Kahfi ya. Kalau Bapak Ibu ada kalimat yang cantik di dalam surah Al-Kahfi yang paling akhir. Perhatikan di sini. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang merindui, siapa yang mengharapi perjumpaan dengan Tuhannya? Masya Allah. Saya dulu belum paham Bu ini. Bagaimana menjumpai Allah? Padahal kita belum mati. Apakah menjumpai Allah hanya di akhirat? Mau mati dulu baru jumpa Allah? Baru memandang wajah Allah? Apakah harus masuk surga dulu? Masya Allah. Enggak. Allah bisa dijumpai di dunia ini. Tapi bukan dengan mata. Tapi dengan hati. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang merindui, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya di dunia. Apa yang dilakukan? Dua saja. Falyamal 'amalan shalihan. Berikan amalan terindah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibadah haji adalah rukun Islam yang 5. Berikan ibadah yang terindah. Dari sholatnya, dari zikirnya, dari manasiknya. Tapi hanya fisik tidak mencukupi. Berikan ibadah yang terindah. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Tapi hadirkan hati yang ikhlas. Hati yang hanya melihat Allah dalam setiap gerakannya. Jadi Masya Allah kita berharap perjalanan kita menuju Allah, meskipun kita dikelilingi oleh manusia, maka yang kita lihat hanya Allah, Allah, Allah. Makanya Masya Allah, orang-orang tuh kalau melihat gerakan para jemaah haji, mungkin mereka terheran-heran, enggak susah ya itu. Bagaimana mungkin tawafnya jadi luar biasa, padahal begitu hebat manusia. Itu orang kalau melihat di luar takut itu ya. Tapi coba lihat orang yang tawaf, penuh rasa cinta. Ibadah sa'i itu luar biasa, 7 kali putaran panjang. Kita bukan hanya orang-orang yang muda, orang yang tua juga akan berjalan. Masya Allah, bayangkan kalau perjalanan itu hanya mengandalkan fisik bapak-bapak dan ibu-ibu, yang ada cuma capek kaki. Kalau semua perjalanan ibadah haji ini hanya diartikan hanya perjalanan fisik, ibu-ibu dan bapak-bapak akan hanya dapat capeknya. Tapi kalau ibu-ibu memaknai, bapak-bapak memaknai bahwa perjalanan haji ini adalah perjalanan hati, maka setiap langkah dari urutan hajinya itu semuanya menghadirkan cinta yang luar biasa. Maka Masya Allah, nanti bapak-bapak ibu-ibu akan melihat banyak sekali pencinta di sana. Raganya sudah penat luar biasa, capek. Tapi Masya Allah, wajahnya bercahaya. Wajahnya bahagia. Nah, kita ingin yang seperti ini. Ya. Jadi untuk menjumpai Allah, siapkan amalan terindah, hadirkan hati yang jatuh cinta. Bagaimana mungkin bisa jatuh cinta padahal bapak-bapak dan ibu-ibu tidak tahu apa-apa tentang ibadahnya. Makanya Masya Allah, ini hanya memotivasi. Ustazah nggak akan bisa menyampaikan semua keistimewaan ibadah haji. Ustadz-ustadznya juga nggak akan bisa mengcover saking hebatnya ibadah haji. Tapi bapak-bapak ibu-ibu punya waktu ke depan untuk membaca sampai hati benar-benar jatuh cinta. Hadirkan hatinya sebelum pergi ibadah haji. Jadi Masya Allah, cinta tidak akan pernah hadir tanpa ma'rifah. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang nggak akan jatuh cinta. Kalau tidak jatuh cinta, bagaimana mungkin raga bisa bermujahadah? Kita sepakat ya, cinta mencipta keajaiban. Apa yang biasa dikatakan para pencinta? Biasanya apa? Lautan diseberangi, gunung didaki. Jadi jangan ditanya para pencinta bagaimana mempersembahkan ibadahnya. Jadi ini yang kita inginkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah hadir cinta lebih awal sebelum pergi haji, ketika mau pergi haji dan nanti balik haji dipenuhi dengan rasa cinta yang luar biasa. Ini target kita.
Al-Hajjul Mabrur adalah surga Allah. Maka surga tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang hatinya tidak terpaut sama Allah. Ya. Nanti insya Allah ibadah haji ini akan menambah rasa cinta. Selalu Ustazah akan katakan jatuh cinta ketika berada di sana itu biasa. Siapa yang nggak jatuh cinta ketika memandang wajah Ka'bahnya? Siapa yang nggak jatuh cinta ketika melihat raudhahnya? Tapi yang susah adalah ketika tetap jatuh cinta meskipun berada di rumahnya. Maka jangan sampai nanti kita setelah ibadah haji kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allahnya ya. Jadi target kita ini apa? Jatuh cinta sebelum dan jatuh cinta sesudah ibadah hajinya, dan insya Allah kita benar-benar mendapatkan haji mabrur, yaitu surganya Allah. Next slide-nya bisa? Oke. Nah sekarang ini juga dalam rangka tadi mempersiapkan hati. Jadi Ustazah hanya ingin menghadirkan cinta, karena Ustazah tahu betul kalau sudah jatuh cinta jangan ditanya, semua dia akan lakukan. Maka Masya Allah bapak-bapak ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di bulan apa? Bulan apa? Ya, Zulqa'dah ya, Masya Allah. Ada banyak hati yang masih bersedih ketika berakhirnya bulan Ramadan. Padahal Ramadan sudah berakhir. Maka setelah bulan Ramadan kita punya Syawal yang kita bahagia luar biasa karena Idul Fitri. Tapi ingat, setelah Idul Fitri ada 3 bulan yang semuanya Allah sucikan. Kita sekarang berada di bulan suci. Makanya Masya Allah malam ini luar biasa, bapak-bapak ibu-ibu ini sudah berada di bulan yang suci, bulan Zulqa'dah. Bapak-bapak ibu-ibu juga sekarang berada di malam yang cantik, yaitu malam Jumat, yaitu Jumat itu Jum'ah barokah, ya paginya berkah, malamnya juga berkah. Dan bapak-bapak ibu-ibu sekarang berada di majlis yang luar biasa, surga Allah di dunia, yaitu majlis ilmu yang bicara tentang Allahnya. Jadi Masya Allah, kalau kita mau tahu kenapa sih bulan Zulqa'dah itu disebut bulan suci, kemudian bulan Zulhijjah itu disebut bulan suci, kemudian bulan Muharram itu juga disebut bulan suci. Tahu nggak kenapa disucikan 3 bulan berturut-turut? Masya Allah, ini yang kerennya dari ibadah haji. Hanya karena ibadah haji Allah sucikan 3 bulan berturut-turut. Nanti ada satu lagi bulan suci, bulan Rajab. Itu biasanya orang-orang berziarah di bulan Rajab, yaitu umroh. Tapi ketika di dalam Islam ada bulan Ramadan, maka diganti jadi bulan Ramadan yang paling cantik untuk mengamalkan ibadah umroh. Tapi sebelumnya ada di bulan Rajab. Maka kita lihat di sini surat At-Taubah ayat 36. Bapak-bapak ibu-ibu, ini dalil bahwa ada 4 bulan suci nih. Inna iddatasyuhur indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kita punya 1 tahun 12 bulan. Dari 12 bulan ini fi kitabillah, dalam catatan Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dalam catatan Allah yang namanya 1 tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan. Nggak akan bisa berganti. Itu sudah hukum alamnya Allah. Nah, di antara 12 ini arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang hurum itu haram. Haram itu artinya suci. Masjidil Haram berarti masjid suci. Nggak boleh dikotori. Makanya di Masjidil Haram jangan macam-macam. Yang namanya masjid itu sudah suci. Tanpa disebut haram saja sudah suci. Tiba-tiba disebut Masjidil Haram. Berarti itu double kesuciannya. Bulan. Nggak ada bulan itu kita bisa bebas melakukan maksiat dan dosa. Tetapi ini sudah bulan disebut pula bulan hurum. Bulan suci. Maka coba saja kalau melaksanakan dosa dan maksiat di bulan suci. Dosanya bertambah besar. Maka di dalam hitungan bulan ada 12 bulan. Dari 12 bulan Allah sucikan 4 bulan. Nah, jadi kalau ditanya apa saja sih 4 bulan itu? Bapak-bapak ibu-ibu dalam surat At-Taubah ayat 36 nggak nyebutin bulannya. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak cuma baca Quran, nggak baca hadis, nggak ketemu. Lah, apa yang dimaksud Allah minha arba'atun hurum? Yang disebut 4 bulan itu apa? Makanya rujuk di dalam
Hadis. Nah ini yang Ustazah cantumin di bawahnya nih hadis. As-sanah isna asyara syahran. 1 tahun ada 12 bulan. Ini hadis. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Salasun mutawaliyatun. 3 bulan datang berturut-turut. Perhatikan ya. Berurutan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa dihafalin. 1 Zulqa'dah. 2 Zulhijjah. 3 Muharram. Baru 4 Rajab. Rajab itu yang agak berbeda. 3 bulan datangnya berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab yang agak jauh. Karena dia terletak antara Jumadai dan Sya'ban. Sekarang kalau Ustazah tanya, kenapa ibu-ibu Zulqa'dah disebut, bapak-bapak, Zulqa'dah disebut bulan suci? Kenapa Zulhijjah disebut bulan suci? Kenapa bulan Muharram juga disebut bulan suci? Kenapa? Sebabnya apa? Coba satu. Karena ada ibadah haji. Masya Allah. Jadi bukan hanya para jemaah haji yang mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya, mensucikan fisiknya. Kami yang tidak berhaji tahun ini harus menghormati jemaah haji, dan kami juga harus mensucikan diri. Masya Allah. Maka 3 bulan ini yang disebut bulan-bulan haji. Lihat di sini. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang ditentukan. Surah Al-Baqarah. Haji beberapa bulan. Jadi kalau ada yang nggak paham, loh masa sih kita ibadah haji sampai 3 bulan? Tadi Pak Haji Rahmat tadi mengatakan ibadah hajinya cuma berapa hari ya? Seminggu. Ya, cuma seminggu 2 minggu. Itu pelaksanaan inti hajinya. Mas, bagaimana mungkin ayat Al-Qur'annya mengatakan ibadah haji itu ada pada bulan-bulan? Nah, di sini harus paham. Yang disebut bulan haji itu ada 3 bulan. Zulqa'dah, jemaah haji berangkat haji. Zulhijjah, jemaah haji melaksanakan ibadah haji. Muharram, jemaah haji balik haji. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu nanti berangkat di bulan Zulqa'dah ya. Nah, mulai ada nanti persiapan, ada yang buat pesta, ada yang buat syukuran untuk jemaah haji pergi haji. Nanti bulan Zulhijjahnya pelaksanaan ibadah haji. Nanti bulan Muharramnya masih disebut bulan haji. Karena itu persiapan para jemaah haji untuk pulang dari hajinya. Maka Masya Allah di zaman jahiliyah, ini 3 bulan ini mereka nggak berani berperang. Karena menghormati semua tetamu Allah yang melaksanakan ibadah haji. Jadi bulan Zulqa'dah mereka nggak berperang karena menyambut para jemaah haji untuk datang. Kemudian bulan Zulhijjah mereka tidak berperang karena itu ibadah hajinya. Dan terakhir di bulan Muharram mereka para jemaah haji pulang, maka mereka juga tidak berperang. Jadi Masya Allah, alangkah hebatnya ibadah haji. Dia mensucikan 3 bulan berturut-turut. Nah tadi kalau disebut Rajab, maka Rajab itu adalah kebanyakan dari zaman jahiliyah. Sebelum Islam datang, mereka selalu kalau melakukan ziarah di bulan Rajab. Maka Rajab pun disucikan. Maka kalau dahulu sebelum munculnya Ramadan, ibadah umroh terbaik itu di bulan Rajab. Makanya ibu-ibu kalau nggak bisa di bulan Ramadan, bapak-bapak, silahkan umrohnya di bulan Rajab. Karena itu bulan suci. Maka lebih cantik ibadah umrohnya pada bulan tersebut ya. Jadi berarti Allah sucikan 3 bulan berturut-turut hanya karena ibadah haji. Kemudian berikutnya, slide berikutnya, kita ini cobakan hadirkan dulu cinta untuk ibadah hajinya ya. Baru nanti step terakhirnya. Nah ini, ibadah haji adalah nikmat yang luar biasa nih. Termasuk juga salah satu persiapan yang penting untuk para calon jemaah haji atau tetamu Allah ya. 1, ibadah haji adalah nikmat yang luar biasa, bersyukurlah. Nah, di sini ya bapak-bapak, ibu-ibu coba perhatikan. Ustazah ingin kita lihat di sini redaksinya. Adakah redaksi yang cantik untuk syiar haji dan umroh? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami penuhi panggilanmu wahai Allah. Kami penuhi panggilanmu wahai Allah. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, nikmat, laka, untukmu wahai Allah.
sesungguhnya pujian milikmu, wan ni'mah darimu, wal mulk la syarikalah. Kemuliaan atau kekuasaan juga milik engkau dan tidak ada sekutu bagi engkau. Sekarang yang saya ingin tanyakan, kita cermatin ini ya, dikit aja. Kita coba untuk memikirkan, kenapa ya di sini disebut innal hamda wan ni'mata? Kenapa tahmid mendahului nikmat? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bisa open mic-nya, bisa berinteraksi dengan ustazah. Bisa? Ada yang bisa dengar? Kenapa tahmid mendahului nikmat? Ada yang bisa jawab? Bisa berinteraksi? Lihat di sini. Innal hamda wan ni'mata. Kenapa enggak innan ni'mata wal hamda? Karena biasanya kita ini dikasih nikmat dulu baru bersyukur kan? Baru bertahmid kan? Apa rahasia dalam syiar haji kita itu tahmid mendahului nikmat? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang bisa kasih jawaban? Ini kan nanti disebutin terus, labbaik, Allahumma labbaik, labbaik, la syarika laka labbaik. Nanti ibu-ibu akan sampai pada kata innal hamda, sesungguhnya tahmid, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan nikmat, laka, untukmu wahai Allah, berasal darimu wahai Allah. Kenapa tahmid mendahului nikmat? Padahal kita biasanya dapat nikmat baru mengucapkan alhamdulillah. Makanya tadi kita juga mukaddimahnya alhamdulillah Allah memberi nikmat yang luar biasa. Maka Masya Allah, ini ada satu rahasia yang perlu kita ambil dari syiar haji kita. Innal hamda wan ni'mata. Kenapa Allah mendahului tahmid baru nikmat? Karena sebelum tahmid sudah ada nikmat sebelumnya. Bapak, ibu-ibu, ustazah mau cek. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sudah hadir di majlis ilmi, hadir di majlis untuk berangkat haji nih, ada banyak nikmat nggak sudah Allah kasih? Bapak, ibu-ibu, berapa banyak nikmat yang sudah Allah bagi? Yang pasti, ustazah akan pastikan, bapak-bapak dan ibu-ibu diberikan oleh Allah nikmat kekayaan kan? Bisa mendaftar haji kalau nggak punya harta. Di luar sana banyak sekali yang mengatakan makan aja susah ustazah. Bagaimana mungkin kami ini pergi umrah? Ya, untuk makan aja kami susah. Untuk memberikan pendidikan anak-anak saja kami itu menangis ustazah kalau ada orang yang bilang seperti itu. Bagaimana mungkin bisa sampai ke rumah Allah sementara kami untuk makan saja susah? Bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah. Apalagi ini haji Puroda, ustazah yakin sekali Allah sudah beri kekayaan yang luar biasa. Karena nggak semua orang bisa sampai di sini. Kalau nggak punya harta, kita nggak akan bisa melaksanakan ibadah haji. Umrah mungkin masih bisa. Ada banyak orang yang merindui, ingin menjawab panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi apalah daya, uangnya tidak sampai. Jadi Masya Allah. Ketika syiar itu mengatakan innal hamda, wahai hamba, setelah kamu mendaftarkan, sudah kamu bertekad untuk pergi haji, bukankah sudah banyak nikmat Allah yang diberikan untukmu? Jadi Masya Allah, kalau sudah sampai di sini, kalimat pertama yang ingin kita ucapkan adalah alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Maka Masya Allah, syukur ini akan memberikan yang terindah. Ya, ustazah banyak sekali menjumpai setiap kali ada masalah, ada cobaan di sana, ya tentu saja kita berharap semuanya cantik, ya. Tapi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, bukannya ustazah mau menakut-nakuti, tapi ini mau nggak mau, inilah yang terjadi biasanya di sana. Kita akan diuji oleh Allah, ya. Ada jemaah yang tertinggal, ada nanti jemaah yang tidak dapat makanan, ada jemaah nanti yang kehilangan, ada jemaah macam-macam bentuknya. Tapi Masya Allah, kalau hanya dilihat cuma masalahnya, maka ini akan melahirkan ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab. Emosi. Padahal sudah di bumi haram. Tapi masih ada kata-kata yang nggak pantas diucapkan hanya karena kesalahan kecil dari manusia. Ya. Kita memang berharap semuanya cantik, tapi Allahu a'lam di luar sana bagaimana?
Mana tahu Allah mau menguji lisan itu bersyukur nggak? Lisan itu berzikir nggak ketika dikasih cobaan? Kalau dikasih nikmat berzikir, bersyukur itu cantik. Dikasih cobaan, bapak-bapak, ibu-ibu mengucapkan alhamdulillah, inilah syukur terindah. Syukur terindah bukan diberi nikmat lalu mengucapkan alhamdulillah. Syukur terindah adalah ketika bapak-bapak, ibu-ibu semuanya diberi oleh Allah cobaan, tapi lisan ibu-ibu, bapak-bapak selalu mengucapkan alhamdulillah. Kami terima apapun ya Allah yang Engkau berikan, kami tamu Engkau. Kami terima apapun yang Engkau hidangkan. Kami terima semua pelayanan Engkau, baik sedih ataupun suka, baik itu masalah ataupun nikmat. Jadi Masya Allah. Yang ini yang Ustazah ingin ingatkan, bahwa Bapak Ibu-Ibu selalu senantiasa bersyukur. Karena tidak semua orang bisa hadir di sini. Kadang ada orang yang banyak harta, tapi Allah tak hadirkan cinta di hatinya. Ya. Yang dia pikirkan hanya dunia. Mana mau dia pergi haji, apalagi haji puroda. Ya. Banyak juga. Maka Masya Allah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu adalah orang yang terpilih. Orang-orang yang sudah dipanggil Allah dan menjawab panggilan itu. Maka apapun kondisinya di sana, apapun situasi kita, senantiasa ucapkan kalimat alhamdulillah. Ya Allah, sudah diberi haji saja bagi kami, alhamdulillah. Jadi Masya Allah akan nampak wajah-wajah yang bercahaya meskipun capeknya luar biasa. Akan nampak wajah-wajah yang berbeda ketika bahkan diuji oleh Allah untuk berbagai cobaan di sana. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu kita ini berjamaah. Kalau berjamaah tuh mesti ada aja yang kurangnya. Mutawif sudah memberikan yang terbaik, tapi ada juga mungkin kurangnya, ya. Jadi Masya Allah, nanti siapkan hati yang bersyukur mulai dari sekarang, bersyukur. Mudah-mudahan insya Allah hati yang bersyukur. Apa janji Allah kalau untuk orang yang hati yang bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Semakin hati kita bersyukur, semakin Allah tambah nikmat, semakin Allah tambah nikmat. Nampaknya saja tidak cantik, tapi ketika kita bersyukur, maka segala sesuatu menjadi cantik. Nah, biasanya kalau syukur ada kawannya ya, sabar. Ini paling penting nih, sabar. Kalau kamu mau melihat sahabat terbaik, maka lihatlah ketika dia bersabar. Maka Masya Allah, apapun kondisinya nanti di sana, perjalanan bapak-bapak, ibu-ibu, latih kesabaran dari sekarang. Ya, bersabar untuk semua apa-apa yang akan dihadapi di sana, ya. Jadi berarti kita akan samakan dengan hadis baginda ajibtu li amril mu'min. Aku sangat heran, aku sangat terpukau, terpesona dengan perkara orang mukmin, kata Rasulullah. Orang mukmin itu cantik semuanya. Dia dikasih nikmat, dia bersyukur. Cantik untuknya. Dia dikasih masalah, dikasih cobaan, dikasih musibah, dia bersabar. Itu juga cantik. Maka nantinya di sana bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan persiapkan hati yang senantiasa bersyukur. Dan satu lagi, siapkan hati yang senantiasa bersabar. Di sana dipertingkatkan lagi. Tapi kalau latihan mulai dari sekarang, ya. Untuk bangun malam perlu kesabaran. Untuk membaca Al-Quran perlu kesabaran. Mulai dilatih dari sekarang, ya. Itu persiapan hati yang mungkin juga cantik untuk kita persiapkan, yaitu bersyukur dan bersabar. Next, ini slide-nya. Nih. Nah, ini sedikit tadi. Kita coba untuk tadi sudah Ustazah katakan ibadah haji menjadikan 3 bulannya suci berturut-turut. Ibadah haji adalah panggilan. Nah, maka ada beberapa keistimewaan, ini Ustazah ringkaskan saja, ada beberapa poin nanti bisa dibaca ya, tapi ini kita ringkaskan. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kenapa ibadah haji satu-satunya amalan yang diikat dengan kalimat istita'ah? Coba lihat di sini. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, dari rukun Islam yang 5. Ini sekarang kita hanya fokuskan ke rukun Islam yang 5 ya. Satu-satunya ibadah yang melekatkan kata mampu, cuma ibadah haji kan. Sholat nggak ada ceritanya bagi yang mampu. Zakat itu sebenarnya kalau mampu juga baru berzakat, tapi nggak ada ditulis bagi yang mampu. Puasa juga nggak bisa ditulis bagi yang mampu. Hanya satu-satunya ibadah yang diletakkan
kata mampu. Maka kalimat mampu ini menjadikan ibadah ini sangat luar biasa dahsyatnya. Ibadah yang satu-satunya Allah janjikan surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Nggak ada yang benar-benar dari rukun Islam yang 5 yang benar-benar pahalanya itu langsung disebutkan surga. Maka Masya Allah, kalau kita tanya kenapa ibadah haji itu ada kalimat istito'ah, karena ibadah haji dia mengumpulkan 3 mujahadah. 1 rohani, 2 jasmani, 3 materi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ruhnya tidak bercahaya, kalau hatinya tidak jatuh cinta, nggak bakal pergi haji kan? Ibu-ibu, bapak-bapak akan mikir kayaknya daripada pergi haji lebih baik dibeliin ruko ya duitnya ya. Ya. Jadi orang kalau pencinta dunia terus terang nggak bakal pergi haji. Ya, nanti dia bilangnya sayang, aduh itu kayaknya kalau dibeliin ini dapatnya ini. Ya, mana ada yang mau mengeluarkan ratusan juta cuma untuk 1 kali ibadah. Maka berarti ibadah haji ini mewajibkan hati, ruh. Makanya tadi kita ini sudah jatuh cinta, maka kajian-kajian ini, pembekalan ini untuk menambah lagi rasa cinta sampai di level tertingginya. Sampai nanti yang ada cuma keindahan-keindahan, nggak ada lagi yang buruk-buruk, nggak ada lagi yang susah-susah. Semuanya dilakukan dengan hati yang senang. Yang kedua, ibadah haji ini ibadah jasmani. Jadi mungkin kita punya uang, tapi kita jasmaninya tidak pas. Kita sedang sakit, nggak bisa juga pergi haji. Tadi sholat mungkin bisa, puasa mungkin bisa, ya. Jadi kalau puasa mungkin bisa digantikan di hari lain, tapi kalau haji mana bisa. Kita harus berangkat ke sana. Maka dia memerlukan fisik yang kuat. Jadi hati harus jatuh cinta, fisiknya harus sehat. Kemudian yang terakhir materi. Nah, karena ibadah haji menghimpun 3 jasma rohani hatinya, kemudian jasmani fisiknya atau raganya, dan yang terakhir materi, maka ini adalah ibadah yang luar biasa susah. Maka Masya Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur sekali bapak-bapak ibu-ibu sudah dihadirkan Allah di sini. Insya Allah mudah-mudahan semuanya mendapatkan visa, semuanya berangkat haji tahun ini. Amin Allahumma amin. Ya. Ya, itu selalu yang jadi doa. Ya. Kemudian yang berikutnya, ibadah haji itu lihat di sini, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu ditentukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini Ustazah punya pertanyaan bisa dijawab ya, mudah-mudahan. Oke, kita coba bandingkan di rukun Islam yang 5 ya. Ada ibadah dari rukun Islam yang 5 ya, syahadat, puasa, sholat, puasa, zakat, terus ibadah haji 5 ya. Oke. Ada ibadah yang Allah nggak tentukan waktunya dan Allah juga tidak tentukan tempatnya. Kira-kira dari rukun Islam yang 5 mana satu ibadah itu? Allah nggak tentukan tempatnya, Allah juga tidak tentukan waktunya. Ibadah apa? Dari rukun Islam yang 5, siapa yang bisa jawab? Ya? Ibadah apa? Waktunya nggak ditentukan, tempatnya nggak ditentukan. Apa kira-kira? Syahadat, sholat, puasa, zakat. Kira-kira apa yang tidak ditentukan waktu dan tempat? Pak Heri mau jawab? Zakat. Zakat ditentukan. Zakat mungkin. Waktu dong Pak. Syahadat. Kan ditentukan waktunya, harus sampai nisab kan? Kalau nggak sampai nisabnya atau haulnya, Oke, apalagi coba yang tidak ditentukan waktu dan tempat? Syahadat. Syahadat. Ya, oke. Sebut syahadat itu boleh dimanapun, kapanpun kan? Oke, 1, udah. Ada ibadah yang Allah tentukan waktunya, tapi Allah tak tentukan tempatnya. Apa saja? Tempatnya nggak ditentukan, tapi waktunya ditentukan. Sholat. Apa lagi? Zakat. Apa lagi? Zakat. Apa lagi? Puasa. Perhatikan ya. Ada ibadah yang Allah nggak tentukan waktu dan tempat. Jadi lebih fleksibel ya, syahadat. Ada ibadah yang Allah
tentukan waktunya, tapi tidak tentukan tempatnya. Sholat bisa di mana aja kan? Ya. Puasa juga bisa di mana aja. Jadi fleksibel nggak? Fleksibel. Nah sekarang yang terakhir, ada ibadah yang Allah tentukan tempatnya, Allah tentukan waktunya. Kira-kira ibadah ini. Nah, Masya Allah. Haji. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah tahu kenapa ibadah haji itu luar biasa. Karena Allah sangat strict. Karena Allah sangat pemilih. Allah nggak main-main untuk ibadah ini. Allah tentukan waktunya. Allah tentukan tempatnya. Bahkan cara berpakaiannya pun Allah tentukan. Maka disinilah yang membuat tangisan demi tangisan. Kita ini kalau mau ikutkan hati semua orang ingin pergi haji. Ya, kuota yang diberi itu nggak akan bisa memenuhi rasa rindu, rasa cinta yang luar biasa kita untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Masya Allah. Terus terang Ustazah katakan, ibadah haji ini karena strict Allah tentukan tempatnya, Allah tentukan waktunya, maka disitulah kita benar-benar yang namanya ibadah haji itu panggilan Allah. Hanya tetamu yang istimewa yang dihadirkan Allah di sana. Maka Masya Allah, ambil kesempatan ini baik-baik. Jangan sampai diabaikan atau dikecilkan. Jadi jadikan sesuatu hal yang memang benar-benar itu menjadi target dalam hidup kita. Makanya ibadah haji adalah ibadah satu-satunya yang Allah tentukan waktu dan tempatnya, dan itu susahnya luar biasa. Nah tadi yang bagian ketiga nih Ustazah nggak jelasin lagi, karena ibadah haji bukan panggilan baginda Nabi. Tapi ibadah haji adalah panggilan bapaknya para nabi, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, lalu dilanjutkan oleh baginda Rasulullah. Jadi yang memanggil kita untuk pergi haji itu bukan Rasulullah, tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sampai sekarang suara panggilan haji tetap akan menggema di seluruh penjuru dunia. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan lihat sendiri, ada yang berjalan kaki, ada yang pakai macam-macam. Itu menunjukkan betapa rindu, betapa cintanya orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Mulai sejak zaman Islam belum muncul sampai awal Islam sampai sekarang. Dan yang terakhir, sekarang Ustazah tanya lagi. Ada nggak ibadah yang memberi gelar bagi orang yang melaksanakannya? Haji. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau banyak sholat Ustazah nggak katakan di depan nama kita al-musolli. Pak siapa tuh tadi yang nyebut tadi haji. Ya, kalau kita banyak sholat ada nggak Pak di depan nama kita al-musolli? Ustadz Aang gitu tadi ya, nggak ada. Misalnya saya nih banyak puasa nih, nggak ada di depan nama saya as-soimah Fadila Ulfa, nggak ada. Ya, jadi nggak ada satupun ibadah yang memberikan gelar kepada ahlinya kecuali ibadah haji. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Begitu selesai pelaksanaan ibadah haji, nanti ada yang nyaman di telinga. Hajah. Itu panggilan yang luar biasa. Bukan panggilan yang membanggakan, tapi panggilan untuk menunjukkan, wahai Allah, kami sudah menyempurnakan agama kami. Jadi Masya Allah, ada salah seorang ulama namanya Imam Ash-Sha'rawi, di dalam salah satu bukunya mengatakan, ya, panggilan gelaran ibadah haji itu gelaran yang diberikan untuk selesainya kewajiban kita sebagai seorang hamba. Perhatikan nih, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah ada gelar haji di depan namanya, nih lihat di sini, baru dapat nih firman Allah yang ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini wahai hamba, aku sudah sempurnakan untukmu agamamu. Jadi kalau sudah melaksanakan ibadah haji, berarti sudah cukup nggak rukunnya yang 5? Siap-siap aja dapat panggilan yang terakhir. Ya, ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Ya, doa kita, ya Allah jangan panggil saya sebelum saya melaksanakan ibadah haji. Kalau enggak, hanya 4 rukun yang saya lakukan. Maka Masya Allah, orang-orang yang sudah pergi haji ini sudah siap. Kapanpun wahai Allah, Engkau panggil, kami siap. Nah, jadi gelar haji itu bukan untuk menyombongkan diri ya. Maka saya tetap akan saya pakai itu gelar hajahnya. Saya ingin mengatakan, wahai Allah, nggak ada kata untuk mengeluh, karena Engkau sudah sempurnakan nikmat.
nggak ada kata, nggak ada musibah yang membuat saya luar biasa. Karena engkau sudah menyempurnakan agama. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah begitu selesai ibadah haji, maka gelarnya adalah Al-Hajj. Al-Hajj. Ya. Ada yang terbuka itu sedikit lagi. Ditutup dulu. Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi satu-satunya ibadah yang memberi gelaran hanya ibadah haji. Jadi itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk memberikan kita semacam kesadaran diri. Nih, berarti kalau jemaah haji itu balasannya surga. Makanya lagi-lagi Ustazah katakan, bagaimana mungkin para jemaah haji melakukan amalan ahli neraka? Mau mengindikasikan apa itu? Enggak mabrur kah? Jadi Masya Allah, haji kita akan menjaga kita. Saya ini kan dapat surganya Allah, masa saya melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah? Maka Masya Allah, nanti kalimat mabrur itu letak memang di hati. Tancapkan bahwa kita sudah diberikan oleh Allah kemuliaan, yaitu kita mendapatkan surganya Allah meskipun kita berada di dunia. Maka jaga sikapnya, jaga akhlaknya. Mudah-mudahan insya Allah akan banyak perubahan-perubahan yang positif, ibu-ibu, bapak-bapak. Tadi Ustazah katakan, anggap saja ibadah haji itu perjalanan. Perjalanan ini belum selesai, sampailah kita dapat panggilan ketiga. Maka jadikan ibadah haji ini adalah ibadah yang benar-benar merapat ke Allah, dekat, sedekat-dekatnya sama Allah. Hilangkan makhluk besar di hati, kecilkan makhluk, besarkan Allah. Maka insya Allah dimudahkan Allah semua perkara kita. Nah, ini beberapa hal ya. Ustazah berharap apa-apa yang tadi Ustazah sampaikan dari rangkaian tadi keistimewaan ibadah haji itu menambah rasa lagi. Nah, kalau sudah menambah rasa baru kita lakukan langkah yang berikutnya. Next apa yang mau kita ini kan kita lakukan untuk persiapan hati kita. Nah, ini nanti baca aja ya, Ustazah takut nanti waktunya terlalu malam. Ini ada cerita dari Abdullah ibnu Mubarak tentang jemaah haji yang mabrur. Ini cantik nih ya, nanti baca aja. Kemudian next lagi. Nah, gini. Oke, jadi tadi sudah kita bersyukur, kalau syukur kawannya sabar. Kemudian tadi sudah menghadirkan cinta, karena hanya cinta yang mencipta keajaiban. Ya, maka berikutnya lagi apa? Pasang niatnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Innamal a'malu binniyat. Ibu-ibu, bapak-bapak begini. Segala sesuatu itu didasari niat. Jadi gini, kita melakukan amal besar, tapi niatnya kecil. Dapatnya berapa? Kecil. Kita melakukan amalnya kecil, tapi niatnya besar. Oh, nanti slide-nya ini nanti dibagi ya. Jadi kalau nggak sempat dipoto nanti dibagi slide-nya ya. Karena Ustazah takut nanti terlalu malam bapak ibu-ibu ini. Ya udah jam 9 ini ya. Jadi begitu ya. Nanti jadi begini. Ini pentingnya niat ya. Coba lihat ya. Innamal a'malu binniyat. Amalan bapak-bapak itu dinilai Allah dari niat, kan itulah kenapa Ustazah katakan hadirkan hatinya. Karena ada orang yang melakukan pekerjaan yang sama nih, Ustazah contohin ya. 2 orang melakukan sholat. Ada yang sholatnya asal sholat aja, hati pun nggak hadir, khusyuk nggak ada. Dia sholat 10 menit, sampingnya juga 10 menit, sama-sama 10 menit. Tapi yang satu sholatnya tidak punya hati, tapi yang satu walaupun 10 menit dia menghadirkan cinta. Maka tentu saja beda dong kualitasnya. Dan beda juga pahalanya. Maka kenapa amal didasari niat? Karena orang yang jatuh cinta kalau melakukan amalan itu senang hatinya. Maka ibadahnya pun menjadi lebih cantik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saya terus terang mengatakan ibadah haji itu udah ibadah luar biasa. Kalau niatnya kecil sayang sekali. Kok cuma niatnya yang penting ada uang, ya ada kesempatan kita pergi haji, jangan. Maka bagi banyak niat. Ya Allah, aku ini pergi haji karena aku jatuh cinta. Ya Allah, aku pergi haji ini karena ingin memenuhi perintah. Aku pergi haji ini, pergi ini. Banyakin niatnya. Besarkan niat bapak-bapak, ibu-ibu. Maka amal yang luar biasa disertai niat yang luar biasa, maka pahalanya luar biasa. Nah, jadi ada orang amalnya kecil tapi niatnya besar, jadi besar. Ada amalnya besar, niatnya kecil, jadi kecil. Maka jangan sampai tidak memperbaharui niat. Maka selalu ibu-ibu ketika dalam pelaksanaan ibadah haji ini walaupun atau sebelum haji besarkan niatnya. Ya,
mempersiapkan niat itu dengan berbagai cara. Misalnya saya ini ya Allah, saya ini pergi haji karena saya seorang hamba. Saya ingin menjalankan perintah. Karena perintah Engkau besar di hati hamba. Masya Allah. Ya Allah, saya ini ingin melaksanakan haji, saya ingin mendekatkan diri kepada Engkau sedekat-dekatnya. Saya ini pergi haji, wahai Allah, ingin macam-macam. Nah, sekarang nih, kita berandai-andai ya. Tapi ini na'udzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak kemungkinan orang yang mempersiapkan ibadah haji tetapi ternyata dia nggak jadi berangkat haji? Kalau masih nggak berangkat haji tapi dia masih di dunia, nggak ada masalah. Bagaimana kalau dia sudah meninggal dunia? Gimana? Pernah nggak terjumpa orang sudah niatkan ibadah haji tapi begitu mau dekat pergi haji dia meninggal dunia? Apakah sia-sia? Apa yang dilakukannya? Sama sekali tidak. Maka ini pentingnya niat nih, lihat. Man sa'ala syahadata bisidqin. Siapa yang meminta mati syahid dengan tulus, dengan jujur. Balaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Allah sampaikan dia pada derajat syuhada meskipun dia mati di atas tempat tidur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah pasang niat dari sekarang, ya Allah saya ingin pergi haji, ya Allah saya ingin pergi haji, saya ingin pergi haji, saya ingin pergi haji. Dan ketika na'udzubillah summa na'udzubillah kita nggak sampai umur kita, maka nama kita sudah ada di deretan list para jemaah haji. Karena Allah sudah menghargai niat kita. Maka nggak ada ceritanya amalan itu yang sia-sia kalau didasari oleh niat yang luar biasa. Apalagi Allah masuk ke dalam hati kita, Masya Allah. Hamba ini jatuh cinta. Hamba ini luar biasa rindunya. Maka ketika dia belum melaksanakan ibadah haji, sudah meninggal dunia, Allah sudah masukkan dia ke dalam kelompok para jemaah haji. Sama kan? Siapa yang meminta mati syahid dengan tulus, Allah akan mencapaikannya pada derajat syahid meskipun dia mati bukan di medan perang, tapi di atas tempat tidurnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, perbaiki lagi niatnya, perbesar niatnya. Mudah-mudahan insya Allah kita akan dibalas oleh Allah untuk setiap niat yang kita ucapkan. Selanjutnya lagi, dikit lagi, lanjut, next slide-nya. Nah, sucikan hati, bersihkan diri. Kalau sudah ada kata memantaskan diri menjadi tamu Allah, bagaimana mungkin yang kotor-kotor bisa sampai ke Allah? Nah, ini kita masih punya waktu ya. Ini awal Mei, tadi katanya akhir Mei ya, bapak-bapak, ibu-ibu akan berangkat. Masya Allah. Coba bersihkan lisannya, bersihkan matanya, bersihkan telinganya, bersihkan hatinya. Mulai menjaga lisan mulai saat ini. Ustazah saja yang tidak berniat pergi haji tahun ini sudah mulai menjaga karena bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan nih Ustazah mau menjaga semuanya, apalagi para calon jemaah haji. Maka mulai sekarang jangan mengatakan hal-hal yang tidak disukai. Coba dengan manusia jaga lisannya, jaga mata, jangan lagi memandang yang Allah nggak sukai di handphonenya, jangan. Jaga telinga, jangan mendengar apa-apa yang tidak Allah sukai. Maka Masya Allah, apa yang Ustazah ingin nasihati sepanjang menunggu nantinya, bapak-bapak, ibu-ibu, basahkan lisannya senantiasa istighfar, ya, tasbih, tahmid, supaya kita benar-benar layak menjadi duyufur rahman, yang memanggil Allah, yang menjamu Allah, yang akan menghadirkan kemudahan Allah. Maka Masya Allah, kalau Allah mencintai kita, maka Allah akan jaga kita. Allah akan mudahkan semua urusan kita. Allah akan hadirkan cinta yang luar biasa di hati kita. Maka mulai dari sekarang jaga lisannya, jaga matanya, jaga telinganya, ya. Maka mulai sekarang juga coba untuk bangun malam. Karena apa? Wahum bil ashari yastaghfirun. Kalau ingin dapat cantik untuk istighfar itu di akhir malam waktu sahur. Jadi beberapa saat sebelum azan subuh itu bapak-bapak sudah standby, bapak ibu-ibu sudah standby di atas sajadah istighfar. Lakukan semua amalan itu dari awal sekarang, latihan. Jangan sampai nanti di sana keteteran karena nggak terbiasa bangun malam, nggak terbiasa untuk ngajinya, nggak terbiasa zikirnya. Nanti di sana masih sibuk dengan handphonenya. Nauzubillah kalau ternyata macam-macam yang dilihat di handphone karena nggak tahan berzikir. Jangan sampai seperti itu. Manfaatkan betul-betul ya di sana. Ya, kalau untuk jemaah umroh pun kita selalu ingatkan ini, apalagi untuk jemaah haji ya. Jadi latih, bersihkan hati, bersihkan diri. Nah, kalau untuk Allah kita istighfar dan taubat. Kalau untuk manusia gimana? Maka bapak-bapak, ibu-ibu, nantinya kalau sekiranya sudah pasti nanti tanggalnya, nggak apa-apa buat syukuran sedikit.
minta maaf, minta doa ya untuk ahli rumahnya. Tapi itu sifatnya nggak wajib. Jadi kalau sekiranya bapak-bapak, ibu-ibu silaturahim ke orang tua, minta maaf ya. Kalau misalnya nanti sama anak-anak ya, semuanya lah ya, untuk bersesama manusia kita minta maaf. Nah, ya, jadi kita minta maaf ya. Kepada Allah kita istighfar dan taubat. Dan lalu kita basahi dengan zikir, basahi dengan bacaan Al-Quran. Nah, insya Allah semua amalan-amalan ini akan memudahkan langkah Bapak Ibu untuk pergi haji. Insya Allah kabar gembiranya akan datang. Insya Allah sebentar lagi yang ditunggu-tunggu akan hadir di hadapan Bapak Ibu. Visanya turun, bismillah. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu nanti di manasik haji secara offline, karena itu nanti persiapan kita secara fisik untuk berangkat haji insya Allah ya. Jadi ini astagfirullahalazim ya, bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Pokoknya bapak-bapak ibu banyak berkomunikasi sama Allah di malam hari, di akhir malam. Wahai Allah, kami ingin menjadi tamu Engkau. Wahai Allah, kami ingin melaksanakan rukun Islam yang 5. Jadi ucapkan semuanya, minta sama Allah, beri ketundukan yang luar biasa. Ini yang kita inginkan sebagai seorang hamba. Ya, mudah-mudahan insya Allah melihat hati kita dan Allah memudahkan langkah kita. Dan yang terakhir apa? Persiapan hatinya. Akhir sekali, coba di next slide-nya. Nih, yang terakhir ini. Langitkan doa-doa, perbanyak ibadah. Maka jangan putus berdoa, ya. Minta Allah mudahkan, minta Allah sehatkan, minta Allah hadirkan cinta yang luar biasa, minta Allah realisasikan semua keinginan-keinginan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah berikhtiar. Kita sudah mendaftarkan diri, kita sudah mengumpulkan hartanya, kita sudah lakukan semua ikhtiar. Maka tentu saja iyyaka na'budu, setelahnya adalah iyyaka nasta'in. Bapak ibu-ibu, semoga ya apa-apa yang sudah di-planningkan ke depannya ya, dari semua ini kan rangkaian persiapan-persiapan kita juga ini di online ini, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah jangan putus berdoa dari sekarang. Dan juga boleh minta doa. Nah, ya. Jadi Rasulullah juga ketika Sayyiduna Umar bin Khattab itu ingin pergi umrah, apa ada lagi yang mengatakan pergi haji, Rasulullah juga menitip doa, asyrikna fi du'aika wala tansana. Ikut sertakan kami dalam doamu, jangan lupakan kami. Jadi jemaah haji yang akan berangkat silahkan minta doa kepada orang-orang yang tidak berangkat. Dan orang-orang yang tidak berangkat silahkan minta doa kepada para calon atau para jemaah haji. Jadi kita saling mendoakan, ya. Dan tentu saja kita punya doa-doa khusus. Nah ini boleh nih ada yang di sini. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Yassir al-hajj. Ya, mudahkan urusan haji kami ya Allah. Nah ini kalau untuk orang lain nih, kayak kita nih ngedoain, ya Allah mudahkan yasir al-hajj likulli man nawa al-hajj. Ya Allah mudahkan semua urusan orang-orang yang meniatkan haji tahun ini. Min ibadikal muslimin, dari hamba-hambamu yang muslim. Yuridu biha wajhakal karim, yang mana diniatkan untuk hanya mengharapkan ridho engkau. Nah ini boleh juga disebut Allahumma labbaik al-hajj, Allahumma labbaik al-hajj, Allahumma inni nawaitul hajja fayassir hali wa taqabbal minni. Mulai dari sekarang nggak apa-apa baca doa ini, ya Allah kami ingin pergi haji, mudahkan langkah kami, mudahkan urusan kami, sampaikan jawab doa-doa kami wahai Allah ya. Jadi ini saja yang boleh Ustazah sampaikan ya. Jadi tadi boleh kita ringkaskan ada beberapa poin untuk menjaga hati senantiasa berada dalam kedekatan bersama Allah ya. Tadi yang pertama tentu saja hadirkan cinta. Maka kalau ternyata apa-apa yang bapak-bapak ibu-ibu ini masih sedikit pengetahuannya tentang ibadah haji, baca lagi. Karena hanya ma'rifah yang menghadirkan rasa cinta ya. Jadi hadirkan rasa cinta. Kemudian yang kedua tadi bersyukur banyak-banyak. Sekarang bersyukur, nanti di sana bersyukur, baliknya bersyukur. Maka Masya Allah yang paling indah itu kalau melihat wajah orang yang bersyukur. Ya, orang bersyukur tuh sedikit aja indah, apalagi banyak ya. Jadi itu terus bersabar, perbesar kesabaran ya. Kemudian tadi juga ada
perbaiki niat lagi, lillahi ta'alanya dibesarkan, ya, khusyuk, tunduk, kemudian perbanyak istighfar, bersihkan hati, bersihkan diri, kemudian juga perbanyak doa dan perbanyak ibadah, latihan. Jangan sampai nanti di sana kita sudah kebosanan, padahal baru beberapa hari berada di sana. Jadi mulai dari sekarang ibu-ibu, bapak-bapak latih untuk memperbanyak zikir, membaca Al-Quran kalau ada, bawa Qurannya, ya Allah cantik kalau bisa khatam di sana. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, buat hati juga senantiasa berdoa dan banyak doa-doa di situ. Karena orang-orang jemaah haji ini masya Allah ya, di sana mustajabud dakwah. Semua tempat di sana mustajab, semua tempat di sana barokah. Bumi Mekah, bumi Madinah itu masya Allah ya. Jadi jangan sampai kita diam saja, tidak punya persiapan ya. Jadi mungkin ini saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah minta maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah Fadilah untuk materinya, masya Allah. Kita betul-betul memang harus menyiapkan hati ya, pesan-pesan dari beliau untuk kita betul-betul mempersiapkan hati kita menuju Baitullah, memandaskan diri kita menjadi tamunya Allah. Sebelum ditutup Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan ke Ustazah Fadilah? Silakan. Boleh katakan untuk materi, insya Allah nanti akan di-share sama PIC-nya masing-masing ya. Dan juga undangan untuk besok, insya Allah kita akan membahas kiat menjaga kesehatan selama berhaji. Ya, jadi mohon Bapak Ibu semua bisa hadir, karena biasanya kalau musim haji itu masya Allah cuacanya lumayan hangat ya. Jadi kalau 2 tahun yang lalu 2023 itu bisa sampai 49 derajat. Kalau tahun kemarin 2024 alhamdulillah nggak terlalu tinggi, tapi insya Allah itu juga artinya memang harus kita siapkan kesehatan kita, apa saja yang memang harus kita jaga, harus kita persiapkan. Jadi mohon besok Bapak Ibu di jam yang sama 19.30 insya Allah kita akan ada jumpa lagi dengan Dr. Hajah Nisa. Beliau itu tahun lalu berhaji sama saya juga. Insya Allah akan berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semua supaya semuanya bisa sehat, hajinya maksimal dan pulang dengan haji yang mabrur. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Ahlan, silakan. Tapi jangan nanya yang manasik-manasik ya, nanti ada ustadznya. Yang nanya yang hati aja. Nah, insya Allah untuk pikir umroh insya Allah kita. Ya, nanti ada pakarnya lagi. Saya pakar hati aja. Boleh Mbak Nisa, Ibu Nisa. Silakan. Ibu Nisa boleh, silakan. Satu, kedengaran suara saya? Oh oke, kedengaran. Bapak siapa nih? Dengan Bapak siapa? Saya Halim Masyari dari Kendari. Bapak Halim Masyari. Masya Allah, dari jauh ya, Bapak ya. Pak Halim ya? Ya. Iya, ahlan Pak. Mau bertanya? Enggak, cuma mau tahu pada saat cuaca panas itu apa saja yang paling pas untuk kita siapkan untuk menjaga jangan sampai terjadi mengganggu kesehatan kita. Nah, ini sebetulnya besok ya kita akan dibahas besok. Tapi kalau cuaca panas itu satu, air sih. Air jangan sampai kita tidak jangan sampai nggak minum air sama sekali. Terutama kalau cuaca panas kayak gitu, kita memang harus, kalau botol ya, bawa botol, usahakan bawa botol selalu, di tas itu selalu ada air, supaya kita nggak dehidrasi nantinya. Karena biasanya nih Bapak Ibu, belajar Saudi itu selalu tahun ke tahunnya itu, kalau perjalanan itu selalu banyak yang ditutup. Jadi mungkin itu akan lumayan melelahkan, ya, lumayan menguras tenaga juga, apalagi kalau dalam keadaan cuaca panas.
Jadi air usahakan selalu bawa. Ya. Nah besok kita akan bahas tuh tentang kesehatannya sama Dokter Nisa, juga apa namanya berbagi pengalaman seperti apa haji tahun kemarin supaya ada gambaran untuk Bapak Ibu semua besok di keberangkatan tahun ini. Untuk materi hari ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu silakan. Cukup ya? Cukup? Karena Cukup itu ya? memang semuanya sederhana itu semua sudah dilakukan. Hanya Baik, memotivasi. Siap. Mungkin karena ini juga waktu sudah setengah 10 ya. Udah jam 9:10. Ya, setengah 10. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir hari ini, malam ini. Insya Allah apa yang disampaikan tadi oleh Ustazah Fadila memberikan pesan terbaik untuk Bapak Ibu semua dalam mempersiapkan, dalam memantaskan diri menjadi tamunya Allah. Terima kasih Ustazah Fadila untuk waktunya. Mr. Wael dan juga Pak Rahmat, terima kasih. Kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan membaca Kafaratul Majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk materi insya Allah nanti akan di-share sama PIC-nya masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih semuanya. Dulu ya. Ya, makasih.